Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah Facebook yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian Fiqhuz Zakah karya Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi. Semoga memicu semangat kita untuk terus mengembangkan lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama dengan aktif mengedarkan kotak koin, merintis program-program baru yang bermanfaat untuk umat seperti wakaf mobil, santunan yatim piatu, memberikan beasiswa pendidikan kepada para pelajar yang tidak mampu dan lain-lain. Semoga menjadi jariah kita yang bermanfaat ketika nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dengan menghadiahkan Fatihah ila muallifi hadzal kitab Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi wa jami'i muassisi jam'iyatina Nahdlatul Ulama wa jami'i ulama'iha wa mutawwiriha wa muharrikiha wa jami'i masyayikhina khususan Syekh Ahmad Fahimi Munji wa zawjati Syekh Ahmad Nafi' Hamdillah wa zawjati Syekh Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, Syekh Abdul Kamal wa zawjati, seluruh guru-guru kita. Semoga Allah memberikan ampunan, kasih sayang, dijadikan makbarahnya, alam barzahnya raudhah min riyadil jinan. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada halaman 165. Bulughun nisab, mencapai satu nisab. Pada keterangan yang lalu sudah dijelaskan syarat yang pertama al-milkut tammu, punya kepemilikan yang sempurna, tidak setengah-setengah, betul-betul dimiliki, bisa dimanfaatkan, bisa merasakan faedahnya. Kemudian yang kedua kemarin an-nama, punya nilai pertumbuhan, punya nilai produktivitas. Kemudian yang ketiga ini bulughun nisab, mencapai nisab. Lam yufarrid, tidak mewajibkan, al-islamu, agama Islam, zakatan, zakat. Islam tidak mewajibkan zakat fi ayyi qadarin, dalam setiap kadar, ukuran, minal mali, dari harta an-nami yang tumbuh berkembang. Islam tidak mewajibkan semua jenis harta yang berkembang itu diwajibkan mengeluarkan zakat, wa in kana dhailan, meskipun harta itu kecil. Balishtarata, tetapi Islam mensyaratkan ayyablugha, supaya sampai al-malu, harta itu, miqdaran, ukuran, standar, muhaddatan, yang dibatasi, yang ditentukan oleh syarak. Yusamma, yang diberi nama miqdaran muhaddadan an-nisaba, dengan nama an-nisab. Jadi nisab itu al-miqdar al-muhaddad syar'an, ukuran parameter yang ditentukan oleh syarak, pada batas mana harta itu wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi tidak semua harta yang berkembang, yang produktif itu wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi hanya yang berkembang tetapi sudah mencapai ukuran yang ditetapkan oleh syarak, atau yang dalam bahasa zakat dikenal dengan istilah nisab.
Kalau sudah mencapai satu nisab, maka baru harta itu wajib kita zakati. Fi lughatil fiqhi, di dalam bahasa fiqih ya, an-nisab. Faqad ja'at, maka sungguh telah datang al-hadisu, beberapa hadis. Banyak sekali hadis Rasulullah dari utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'i'fafi ma, dengan mengampuni, artinya menggugurkan, tidak ada kewajiban zakat, dunal khamsi, yang kurang dari 5, minal ibili, dari hewan onta. Jadi onta itu kalau kurang dari 5 maka tidak wajib, tidak ada kewajiban berzakat. Wal arba'ina, dan kurang dari 40, minal ghanami, dari kambing. Sebagaimana kita ketahui ya, bahwa nisab onta itu minimal punya onta 5. Kemudian kambing itu minimal punya kambing 40. Jadi di bawah 40, misalkan orang punya onta 4 atau punya kambing 39, maka tidak wajib. Falaisa, maka tidak ada fihima, di dalam harta, di dalam jumlah kepemilikan onta yang kurang dari 5 atau kurang dari 40, zakatun, kewajiban zakat. Wa kadzalika, dan begitu juga tidak ada kewajiban berzakat ma, jika orang memiliki dunami atai dirhamin, yang kurang dari 200 dirham, minan nuqud fiddiyah, dari harta dari mata uang perak, al-waraq, kurang dari 200 dirham, itu tidak wajib zakat. Wama, dan harta, pemilikan harta duna khamsati ausukan, yang kurang dari 5 wasak, minal hububi, dari biji-bijian, wa thimar, buah-buahan, wal hasilati azira'iyah, dan hasil bumi, hasil tanaman. Ini juga tidak wajib zakat. Itu menjelaskan bahwa hanya harta yang sudah sampai pada ukuran yang ditetapkan oleh syarak, yang namanya nisab tadi, yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Qala Syekhul Islam Ad-Dahlawi. Qala, berkata Syekhul Islam Ad-Dahlawi. Siapa Syekhul Islam Ad-Dahlawi? Seorang mujaddidul Islam, pembaharu Islam dari India. Namanya Ahmad bin Abdul Rahim, yang punya gelar Syah Waliyullah, insyaallah. Punya kitab yang terkenal namanya Hujjatullah Al-Baligha. Ternyata India melahirkan ulama-ulama besar ya. Selain Syekhul Islam Ad-Dahlawi, punya Zainuddin Al-Malibari yang sangat terkenal di pesantren ya, kajian kitab Fathul Mu'in, Masya Allah. Punya karya Kifayatul Atqiya tentang tasawuf. Jadi ulama-ulama India ini luar biasa. Fi bayanil hikmati, tapi kita ulama Jawa ya, juga punya Syekh Mahfud At-Tarmasi, punya Syekh Imam An-Nawawi, punya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. 3 ulama besar dari Indonesia yang berhasil menorehkan prestasi internasional dengan karya-karya yang monumental. Menjadi motivasi bagi kita ya, generasi sekarang ini, untuk tidak menyerah, untuk punya cita-cita yang tinggi. Karena memang kata para ulama, fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha birrijali falahun. Punya semangat yang tinggi untuk meniru ulama-ulama besar, untuk meniru Imam Nawawi, untuk meniru Syekh Mahfud At-Tarmasi, untuk meniru Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Semampu kita tentu saja, semampu kita. Ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Apa yang bisa kita lakukan meskipun sedikit, ya harus kita lakukan. Jangan kita tinggalkan semuanya. Fi bayanil hikmah, apa itu Syekhul Islam Ad-Dahlawi?
Fi bayanil hikmati, di dalam menerangkan hikmah, min hadhil maqadiri, dari ukuran-ukuran ini. Mengapa Allah dan Rasulnya hanya mewajibkan zakat bagi harta yang sudah mencapai satu nisab? Apa kira-kira hikmahnya itu? Innama qudira, sesungguhnya dikira-kirakan, minal hubbi, dari biji-bijian, wa tamri, dan korma, khamsatu ausukin, 5 wasak. Kenapa hasil bumi, tanaman itu yang diwajibkan yang sudah mencapai 5 wasak? Kalau padi ya sekitar 1345 kilogram ya. Kenapa harus 5 wasak itu? Li'annaha, karena sesungguhnya 5 wasak itu takfi, mencukupi, atau tukfi, mencukupi, 5 wasak itu aqalla ahli baitin, standar keluarga yang paling minimal, ila sanatin, sampai 1 tahun. Karena hasil bumi, hasil tanaman buah-buahan itu sebanyak 5 wasak, sekitar 1345 kilogram itu sudah cukup untuk dikonsumsi selama 1 tahun, kata Syekhul Islam Ad-Dahlawi. Kenapa? Wadzalika, ini alasannya. Gambarannya bagaimana? Wadzalika li'anna aqallal baiti, karena sesungguhnya minimal satu rumah itu az-zauju wa zaujah, ada suami, ada istri. Wa thalithun, dan yang ketiga, contohnya khadimun, pembantu, awaladun, atau anak, bainahuma, jadi suami, istri, dan mungkin anak atau pembantu. Wama yudahi, wama, dan sesuatu yudahi, yang menyerupai sesuatu itu, zalika, ing mengkono-mengkono, kang tinutur ya tadi, anggota rumah yang minimal itu, min aqallil buyut, dari minimal anggota keluarga. Ada 3 minimal, ada suami, istri, ada anak, atau suami, istri, dan pembantu. Wa ghalibu qutil insani, kebiasaan standar makanan pokok bagi manusia, ditelun itu 1 kati, au muddun, atau 1 mud, minat ta'ami, dari makanan. Dalam bahasa kiai saya, Kiai Fayumi, 1 mud itu 6 on. Fa idza akala, maka ketika makan, kullu wahidin, setiap satu orang, min haula'i, dari 3 itu, suami, istri, anak, atau suami, istri, pembantu, zalikal miqdaru, standar itu, 1 mud misalkan, kafahum, maka cukup 5 wasak itu cukup bagi 3 anggota keluarga itu, suami, istri, anak, atau suami, istri, pembantu, lisanatin, sampai masa 1 tahun. Wa baqiyat, dan tersisa, baqiyatun, yang lain, setelah dimakan cukup 1 tahun, sebanyak 5 wasak itu, berarti yang tersisa itu bisa linawaibihim, bagi para pengganti mereka, para istilahnya karyawan mereka, orang-orang yang membutuhkan, au idamihim, atau untuk menambah lawoh, menambah gizi. Tapi standar minimal untuk kebutuhan primer, kebutuhan utama sudah cukup. Selama 1 tahun itu 5 wasak untuk 3 anggota keluarga selama 1 tahun, insyaallah. Wa inna maqdira, dan sesungguhnya dikira-kirakan, ditaksir, minal waraki, dari perak, khamsu awakin,
5 uqiyah. Berapa 5 uqiyah? Itu mi'atai dirhamin 200 dirham. Minal warik ya. Kenapa kok cukup 200 dirham? Li'annaha, karena 200 dirham itu miqdarun, satu standar ukuran, yakfi aqalla ahli baitin, yang mencukupi minimal anggota keluarga itu sanatan kamilah, selama setahun penuh. Kalau sudah mencapai ibarat perak sudah mencapai 200 dirham, itu cukup untuk kebutuhan rumah tangga selama 1 tahun. Idza kanat, ketika ada al-as'aru, harga di pasar itu muwafiqatan, itu sesuai fi aktsaril aqtar, di dalam banyak daerah, banyak negara, banyak wilayah. Wastiqra'u 'adatil bilad al-mu'tadilah, penelitian kebiasaan-kebiasaan negara al-mu'tadilati, yang standar, tidak berlebihan, fir rukhasi wal ghala, atau fir rakhsi wal ghala, pada wakana, dan ada al-ba'iru, onta, yusawi, membandingi, fi dzalika zaman, pada era itu, bi asyri siyahin, dengan 10 kambing. Jadi satu onta itu nilainya sama dengan 10 kambing. Wa bi thamani syiyahin, ada juga yang satu onta sebanding dengan 8 kambing. Wa thnata asyrata syatan, juga sebanding dengan 12 kambing. Jadi satu onta itu ada yang sebanding 8, 10 sampai 12 kambing. Kama, sebagaimana keterangan waroda, yang datang keterangan itu, fi katsirin, dalam banyak, minal ahadis, dari beberapa hadis, sehingga faja'ala, maka Allah menjadikan khamsa zautin, 5 unta itu, fi hukmi adna nisabin, sama dengan hukum nisab yang paling rendah, minal ghanami, dari unta, minal ghanami, dari kambing. Kalau kambing, jadi karena apa? Karena satu unta itu bisa sebanding 10 kambing, bisa juga sebanding 8 kambing, atau sebanding 12 kambing. Oleh karena itu, punya 5 unta disamakan dengan nisabnya kambing, yaitu 40. Wa ja'ala fiha syatan, dan Allah menjadikan orang yang punya 5 unta itu wajib mengeluarkan 1 kambing. Washtiratun nisabi, mensyaratkan 1 nisab, sudah mencapai nisab, fi mali zakati, di dalam harta zakat, mujma'un alaihi, menjadi konsensus bainal ulama, di antara para ulama. Para ulama ini itu sudah sepakat, ijma, tentang salah satu syarat zakat adalah mencapai 1 nisab. Artinya kalau belum 1 nisab, maka tidak ada kewajiban berzakat. Ini sudah mujma'un alaihi bainal ulama, sudah menjadi konsensus, kesepakatan para ulama. Fi ghairi zuru'i wa thimar, selain tanaman, buah-buahan, wal ma'adini, dan pertambangan. Selain itu semua ulama sepakat. Wa yara, dan melihat, Imam Abu Hanifah punya perspektif yang berbeda. Apa? Anna fi qalili ma, sesungguhnya di dalam sedikitnya sesuatu, akhrajat al-ardu, yang dikeluarkan oleh bumi,
wa kathirihi al-ushru. Berapapun hasil bumi itu, sedikit atau banyak menurut Imam Abu Hanifah, wajib dikeluarkan zakatnya al-ushru 10%. Ketela, tebu, mangga, pepaya, bayam, dan semuanya yang bernilai ekonomis, sedikit atau banyak menurut Imam Abu Hanifah, wajib dikeluarkan zakatnya 10%. Masya Allah. Wa kadzalika, begitu sama dengan pandangan Imam Abu Hanifah. Ruwiyah, diriwayatkan satu pandangan ini an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, wa Umar bin Abdul Aziz, dan Umar bin Abdul Aziz, wa ghairihima, dan yang lain. Anna fi ashri hazamin minal baqli tukhrijuhal ardu huzmatun minha sodaqotun wajibah. Dalam setiap 10 ikatan dari sayuran, jadi sayur diikat ada 10, maka satu ikatannya itu wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi huzmatun minha, satu ikatan dari 10 ikatan itu wajib menjadi sedekah, wajib menjadi zakat yang harus dikeluarkan. Memang kalau masyarakat Indonesia tentu sangat kaget ya dengan pandangan Imam Abu Hanifah yang tidak mensyaratkan nisab bagi sektor pertanian, karena bangsa kita yang tercinta ini adalah bangsa agraris, negara dengan penduduk mayoritas kaum petani. Tetapi kalau kita bayangkan, kalau bangsa Indonesia ini setuju dengan pandangan Imam Abu Hanifah, maka kita tidak bisa membayangkan bagaimana prospek, bagaimana masa depan orang fakir miskin. Betapa besarnya pendapatan zakat dan betapa melimpahnya pendapatan zakat, dan betapa leluasannya lembaga zakat ini untuk melakukan program-program yang kembali kepada masyarakat, program-program yang bermanfaat bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, bagi peningkatan kualitas pendidikan generasi muda, bagi peningkatan lembaga-lembaga keagamaan, bagi akselerasi percepatan lembaga-lembaga ibadah. Karena zakat ini dalam konteks ini adalah membangun peradaban umat dalam semua aspek, aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek sosial, aspek kesehatan, dan lain-lain. Tapi tentu pandangan ini mengagetkan atau mengejutkan. Tapi kalau kita berpikir hikmahnya, kalau kita menerima pandangan Imam Abu Hanifah itu, maka hikmahnya lembaga zakat ini akan mengalami kedahsyatan, mengalami peningkatan yang luar biasa pendapatannya. Dan efeknya adalah lembaga zakat ini dengan manajemen yang sidik, amanah, tabligh, fatonah akan mampu menginisiasi program-program yang punya jangka panjang, transformatif, membangun program-program yang betul-betul dirasakan oleh umat, memandirikan ekonomi umat dengan upaya-upaya yang sistematis, gradual, konsisten, dengan evaluasi, monitoring yang ketat. Walakin jumhurul ulama, tetapi mayoritas ulama yarawna, memandang, jumhurul ulama itu ya nisab, memandang syarton menjadi syarat labuda, yang tidak bisa tidak, minhu dari nisab itu, liwujubiz zakah, untuk wajibnya zakat, fi kulli malin, di dalam semua harta. Itu pandangan Imam Abu Hanifah. Tetapi mayoritas ulama tidak. Kewajiban berzakat itu bagi semua harta, wajib harta itu mencapai 1 nisab. Yastawi, sama, fi dzalika, di dalam ketentuan
mencapai satu nisab itu al-khariju, sesuatu yang keluar minal ardi, dari bumi, hasil bumi maksudnya, wa ghairuhu, dan selain al-kharij minal ardi minal mali, dari harta. Itu pandangan mayoritas ulama. Tapi dalam kasus selain hasil bumi, sektor pertanian dan pertambangan, Imam Abu Hanifah juga sama, sepakat. Tapi khusus dalam konteks hasil pertanian dan pertambangan ini, khususnya hasil pertanian, ini Imam Abu Hanifah menurut saya adalah punya pandangan yang perlu dikaji secara mendalam. Sehingga banyak ulama-ulama yang melihat hikmahnya. Coba lihat di dalam kitabnya Syekh Maimun Zubair, bagaimana beliau secara implisit memandang pandangan ini betul-betul membawa maslahah. Ulama kita Kiai Afifuddin Muhajir di dalam kitabnya Fathul Mujibul Qarib melihat hikmah dari pandangan Imam Abu Hanifah ini, aqrabu ila masalihil fuqara wal masakin. Pandangan ini lebih dekat kepada kemaslahatan orang fakir miskin. Ya tadi itu yang saya sampaikan, kalau semua hasil bumi ini mengikuti pandangan Imam Abu Hanifah, Masya Allah, bagaimana besarnya pendapatan lembaga zakat ini, dan bagaimana bahagianya orang fakir miskin ketika kemudian kebutuhan primernya dicukupi oleh lembaga zakat. Lebih dari itu, lembaga zakat bisa menginisiasi program-program pemberdayaan ekonomi umat, bisa menggebrak kualitas lembaga pendidikan. Masya Allah. Artinya perlu kita renungkan pandangan Imam Abu Hanifah ini. Kita jangan dalam posisi negative thinking, tapi kita kaji, kita telusuri lebih mendalam, dan banyak para ulama yang kemudian melihat hikmahnya. Li'anna hadhihi al-fikrah aqrab ila masalihil fuqara wal masakin. Wa hujjatuhum, apa hujjah, dalil dari mayoritas ulama yang mewajibkan hanya harta yang mencapai satu nisab itu yang wajib dizakati. Hadisu laisa fi maduna khamsati ausukin sadaqah. Bunyi hadis, laisa, tidak ada, fima, di dalam harta, duna khamsati ausukin, yang kurang dari 5 wasak dalam konteks harta pertanian ya, sedekahun, kewajiban zakat. Wahwa, hadis ini sesuatu yang tadi yang menuntut kepada sesuatu itu al-qiyasu, analogi qiyas, alal amwal, pada harta-harta al-ukhra yang lain. Hasil bumi ada nisabnya 5 wasak, begitu juga harta yang lain. Minal an'ami, dari hewan ternak, wan nuqud, emas dan perak, wa urudit tijaro, dan harta perdagangan. Wal hikmatu, apa hikmahnya, fi istiratin nisabi, di dalam mensyaratkan satu nisab. Wadihatun, hikmahnya jelas. Bayinatun, sangat jelas. Kenapa harta yang wajib dizakati itu harus mencapai satu nisab? Ya, tentu hikmahnya sangat jelas. Wahia, hikmah itu, apa itu hikmahnya? Anna zakata, sesungguhnya zakat, innamahiyya, sesungguhnya zakat itu dharibatun, satu upeti ya, satu kewajiban yang harus dibayarkan. Tukhadu, yang diambil, minal ghani, kewajiban itu diambil dari orang kaya, muasatan, dengan tujuan menolong, membantu, lil fakir, untuk orang yang membutuhkan, orang fakir. Atau bisa dharibatun muasatun lil fakir. Wa musyarakatun, dan bersekutu bareng-bareng, fi maslahatil Islam, di dalam kemaslahatan Islam, wal muslimin, dan orang-orang Islam. Zakat itu satu kewajiban yang bersumber dari orang kaya untuk membantu orang miskin.
tidak hanya membantu orang miskin tetapi juga berkongsi, bersekutu dengan zakat itu untuk memajukan Islam dan umat Islam. Kalau begitu fala budda, maka harus angtu khoda, zakat ini diambil mimmalin dari harta yahtamilul muasat, yang punya potensi untuk menolong, untuk membantu orang yang tidak mampu. Wala makna, dan tidak ada fungsinya, tidak ada maknanya. Li anna khudha, jika kita mengambil minal fakiri doribatan, dari orang fakir satu kewajiban, satu upeti. Wong kita zakat itu untuk membantu orang fakir, masa zakat itu diambil dari orang fakir? Sedangkan wahwa utawi al fakir fi hajatin, itu butuh sekali ila iyu'ana, untuk ditolong, untuk dibantu. Orang fakir ini justru membutuhkan bantuan, uluran tangan, kok malah diambil zakatnya. La ayyu'ina, bukan untuk membantu tapi untuk dibantu. Wa min sama, dari keterangan ini, dari penjelasan ini, qala, bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sodaqata, tidak ada kewajiban sodaqah atau berzakat illa an dhahri ghaniyin, kecuali dari orang kaya. Orang kaya yang sudah mencapai satu nisab itu kekayaannya. Wa min huna, dari keterangan ini, ittajaha, menghadapkan, mengorientasikan atas syri'u, hukum legislasi, hukum syariat ad-daribiyu, yang sifatnya mengatur urusan pajak, ya al-hadisu, yang modern, yang kontemporer, ila ifafi dzawid dukhali, untuk memberikan maaf, mengampuni, artinya menggugurkan orang-orang yang punya pendapatan al-mahdudi, yang terbatas, diampuni, digugurkan, min fardhi dharaib, dari kewajiban membayar pajak, alaihim, kepada dzawid dukhal al-mahdud, orang yang bergaji tetapi tidak mencapai standar, ya tidak diwajibkan membayar pajak. Kenapa? Rifqan bihim, karena melasi, yang yang memaklumi kepada mereka, karena pendapatannya kan untuk kebutuhan primer keluarganya. Wa mura'atan lihalihim, untuk menjaga kondisi mereka supaya stabil. Wa adami maqdaratihim, karena mereka juga tidak mampu ala tafi, untuk memberikan, menyampaikan zakat itu, karena gaji yang dia terima hanya cukup untuk kebutuhan keluarga. Wahwa, undang-undang baru ini tentang pajak ini di era modern ini, bahwa orang yang punya pendapatan tidak seberapa tidak punya kewajiban membayar pajak. Wahwa, kondisi seperti itu, masa bakot ilaihi syariatullah, pedoman yang seperti itu sudah dulu menjadi pijakan syariat Allah mungdu arba'ata asyara qarnan minaz zaman, sejak 14 abad yang lalu. Jadi dengan adanya kewajiban zakat bagi orang yang sudah memenuhi satu nisab, itu menunjukkan bahwa orang-orang yang berpendapatan, berpenghasilan rendah itu tidak ada kewajiban untuk berzakat. Justru mereka harus disantuni, harus ditolong, harus diperhatikan kehidupannya dan keluarganya, pendidikan anak-anaknya, kesehatannya, dan lain-lain. Al-fadlu anil hawais al-asliyah. Saya kira kajian kita hari ini cukup sampai di situ. Jadi harta yang mencapai satu nisab atau standar yang ditetapkan oleh syarak itu menjadi syarat bagi mengeluarkan zakat, dan para ulama sepakat syarat ini, kecuali dalam konteks harta pertanian dan al-ma'adin, pertambangan. Dalam konteks harta pertanian, Imam Abu Hanifah punya pandangan yang menarik, bahwa setiap yang dihasilkan oleh bumi, tanaman, buah-buahan, dan lain-lain itu
wajib dikeluarkan 10%. Artinya tidak ada nisabnya menurut Imam Abu Hanifah. Tetapi mayoritas ulama mengatakan ya syarat nisab itu sebuah keniscayaan, karena masa orang fakir harus membantu orang lain. Justru orang kaya itulah yang punya tanggung jawab sosial untuk menebarkan, memberikan kemanfaatan zakat hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ngaji di kampung kadang terkendala sinyal gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.